Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih abang-abang, Bang Damar dan Bang Rey, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Gimana aktivitasnya sore ini? Aman? Tadi pengen lagi dari Ajis Rahim nih ya Bang ya, pengen bahas terkait fenomena yang lagi hangat diperbincangkan di seluruh masyarakat Indonesia nih. Kita sekarang lagi pengen bahas terkait brain drain nih. Kan sekarang di berita-berita, radio, sosial media lagi memberitakan tingginya perpindahan ya warga negara Indonesia ke berbagai wilayah negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara yang lebih maju gitu kan. Kalau kita mengenal brain drain kan itu kan human capital flight, jadi kayak ada perpindahan massal WNI, misalnya kayak dari kaum intelektual, cendekiawan, teknisi yang pada pindah ke negara maju untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, tapi kan kayak nggak disisain apa di Indonesia gitu kan. Nah, gimana sih menurut Bang Damar atau Bang Rey nih? Siapa dulu nih yang pengen ngasih kayak pendapatnya gitu? Gimana Bang Damar? Ini ya, kalau kita diskusi tentang perpindahan warga negara ke luar negeri kan ada banyak konsep ya, termasuk brain drain, termasuk ekspatriat, termasuk jumlah imigran. Tapi kalau yang jadi catatan atau jadi concern saat ini memang adalah brain drain, karena dia adalah perpindahan tenaga profesional ke luar negeri ya. Memang cukup ini ya, cukup miris sih melihat bahwa negara kita yang butuh tenaga profesional yang kuat atau yang banyak itu ternyata eksodusnya malah cukup masif, terutama ke Singapura ya. Singapura. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Nantinya ke depan kita akan diskusi apa sih penyebabnya, terus kemudian apa sih motifnya, dan hal apa yang kemudian mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk kemudian memilih untuk menjadi bagian dari brain drain seperti itu ya. Oke, mungkin nanti kita bahas terkait mungkin ada pengaruh dari letak geografis kali ya, nanti bisa dibahas. Oh, Bang Rey gimana Bang? Kalau saya sih melihatnya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain itu sebenarnya sesuatu hal yang lumrah. Manusia zaman dulu memang berpindah-pindah kan, bukan yang stay di satu tempat gitu. Jadi dari zaman dulu ya kita orang manusia purba ada berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam konteks itu tidak ada manusia asli di bumi ini. Iya kan? Iya. Kita semua lihat terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu sih menurut saya. Oke, berarti kan ada yang membedakan berarti ya antara migrasi biasa gitu kan dengan brain drain. Mungkin kalau kita lihat dari historinya, mungkin dari misalnya bagaimana negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan bagaimana ketika di masa habis kemerdekaan kan kita lagi developing ya, lagi membangun negara, dan bisa dikategorikan banyak negara-negara di sini, makanya para cendekiawan itu berpindah gitu ke negara maju yang memberikan peluang gitu kan. Karena ini mungkin sisi dampak gelap atau bukan dampak gelap juga, mungkin peluang gitu ya, peluang untuk para individu tapi tantangan untuk negara itu sendiri gitu kali ya. Atau mungkin bisa dibahas nih mungkin penyebabnya atau faktor pendorongnya apa sih Bang dari si brain drain ini? Kalau saya melihat itu memang tidak lepas dari isu kesejahteraan ya, tawarnya lebih baik dari negara yang gitu itu. Fenomena brain drain ini sebenarnya yang lagi viral kan soal banyak mahasiswa Indonesia yang sekarang menjadi warga negara Singapura. Tapi hal tersebut sebenarnya sudah ada. Kalau kita lihat misalnya fenomena di Filipina ya, di era zaman Marcos itu Filipina itu salah satu negara maju. Cuman ketika terjadi brain drain, orang-orang yang kemudian terpelajar itu berpindah, negara itu jadi merosot. Itu fenomena Filipina. Kemudian India juga fenomena brain drain juga ada, gitu kan. Dan pertanyaan yang sebenarnya sangat signifikan kita renungkan atau dijadikan bahan kontemplasi adalah Indonesia. Kita diprediksi akan menjadi negara yang memiliki bonus demografi yang bagus ya di era 2045. Cuman bagaimana kita memberikan kenyamanan atau kemudian kesejahteraan kepada mereka atau tenaga-tenaga ahli yang menurut saya yang memiliki kemampuan lebih gitu loh. Jadi kualitas untuk membangun negara ini. Iya, mungkin. Jadi mungkin nambahin dikit masalah India ataupun China. Cuma saya menarik untuk kemudian membahas India karena sekarang kan wakil presiden si Kamala Harris itu kan
mungkin kita sudah tahu semua bahwa dia adalah keturunan India Tamil, dan kalau diurut lagi bahwa ternyata ibunya itu seorang tenaga profesional lulusan FKM Kesehatan Masyarakat yang kemudian pindah di US menikah dengan kalau nggak salah itu seorang pria dari Jamaika itu yang kemudian melahirkan si Kamala Harris. Dan tentu kalau kita melihat dari sisi ini ternyata Brandon itu punya sisi positif ya untuk negara yang kita lihat sekarang itu. India kan jadi salah satu sorotan sebagai negara yang cukup ini di bidang teknologi ya. Iya, tinggi banget ya. Dan CEO di Silicon Valley itu Iya benar, India. rata-rata orang India. Karena emang migrasinya emang tinggi banget di zaman itu Brandingnya, ya. kalau misalnya kita melihat dengan contoh itu, kita lihat banyak sekali keturunan India yang berpindah ke Amerika atau ke negara-negara barat. Terus Indianya sekarang bagaimana? Oke, Secara- jadi pembahasan menarik ya. Karena kita kan fenomena itu kan baru sekarang kita rasakan dengan yang terjadi di Indonesia gitu. Kita berkaca dari kayak India, Filipina, atau dari Korea juga mungkin ya. Mungkin itu jadi pembahasan menarik bagaimana kita bisa mencontoh negara-negara lain ya. Kalau misalnya Filipina kan awalnya negara maju dan akhirnya dia anjlok ya, mulai menurun ya. Iya. Nah tapi kan Indonesia lagi berkembang nih, lagi berkembangnya malah pada pindah gitu kan, iya nggak sih? Nah apakah ini juga ada faktor pendorong dari sisi Singapuranya juga? Ini kan dari tadi dari negara pengirim terus nih, tapi dari negara penerimanya kayak gimana sih Bang? Apakah dilihat dari regulasinya atau memang kebutuhan dari negaranya atau gimana nih? Boleh dari siapa nih? Regulasinya Bang Ray mungkin ya. Kalau Singapura kan memang sebenarnya apa ya? Kalau kita bicara Singapura itu dia agak untuk menjadi warga negara Singapura itu sesuatu yang sulit sebenarnya. Oke, kategorinya sulit ya. Sulit gitu loh. Maksudnya tidak akal-akalan, tidak mudah seperti negara-negara barat gitu loh. Untuk mau bagaimana kemudian migran menjadi citizenship, saya pikir Singapura itu cukup sulit ya. Cuman memang ada, kita harus melihat bahwa ini ada kepentingan Singapura juga. Itu yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah apa sih kepentingan Singapura di balik, kalau saya melihatnya seperti itu. Apa sih kepentingan Singapura di balik fenomena ini? Bagaimana mereka mengimpor mahasiswa atau tenaga-tenaga ahli yang benar-benar kompeten untuk menjadi warga negara mereka. Sekarang kita kalkulasi aja, warga negara Singapura itu jumlah totalnya itu kalau nggak salah nggak nyampe 6 juta. Nah, median age-nya itu 42 tahun. Tua lah ya. Cukup tua gitu loh. Sementara di Indonesia 29 tahun. Kategorinya udah aging society Iya. ya. Jadi kalau misalnya pemerintah Singapura membiarkan fenomena ini terus seperti ini, tidak ada perubahan apa-apa, dalam 5 tahun ke depan maka itu bisa kolaps. Nah, makanya mereka butuh orang-orang yang usia masih cukup produktif, ya kan? Terus memiliki pemikiran yang bisa membangun. Itu saya pikir ya Singapura punya kepentingan di sini. Berarti kategori dari high quality ya. Iya, cuman sebenarnya yang harus kita jadikan sebuah renungan kita adalah apakah Singapura hanya mengambil mereka-mereka yang keturunan China, Indonesia, Sindo ya, atau juga benar-benar yang orang Jawa atau orang yang lain-lain gitu loh. Karena suatu saya Singapura ini antitesisnya di Malaysia. Iya. Antitesisnya Malaysia. Karena kita tahu Ridwannya itu kan cabut dari Malaysia gara-gara keturunan Melayu kan. Dia tidak ingin ada sekat-sekat ras. Nah, tapi kalau kita tarik sejarah ke belakang lagi, dikatanya ketika Singapura masih diperintah oleh Inggris, di bawah kekuasaan Inggris, itu mereka pernah mengimpor orang-orang Cina daratan untuk masuk ke Tumasik, yang namanya itu Tumasik ya, Afrika Singapura, untuk menghalau hegemoni orang Melayu. Iya kan? Jadi nah sekarang kalau misalnya fenomena misalnya Singapura melakukan brain sekarang, atau saya pikir itu fenomena yang sudah terjadi sudah lama gitu. Ya udah lama berarti ya. Tapi mungkin di Indonesia sendiri tuh merupakan fenomena baru. Iya, cuma sekarang dulu kan ngambilnya dari Cina daratan. Sekarang Cina daratan kan sudah pada kaya semua kan. Ngapain lagi mereka pindah? Ngambilnya dari Indonesia mungkin. Ya ini asumsi ya, tapi kita perlu cek datanya gitu loh. Oke. Berarti tadi dari sisi geostrategisnya ya, geopolitik berarti ya, politiknya ya. Oke, dari sisi geografi, kalau misalnya dari faktor domestiknya tuh, menurut Bang Namar tuh apa ya? Apakah karena apa nih? Kok orang pada pindah gitu kan? Ya cukup menarik ya kalau misalnya tadi Bang Ray kan dia bicara masalah sisi Singapurnya ya. Nah, kalau saya sih melihat dan saya kontekstualisasikan dengan rasa nasionalisme, ternyata memang apa yang dimaksud sama Om Ben ini ternyata menemukan kontekstualisasinya di era sekarang, bahwa
sesuatu yang imajiner, sesuatu yang ilusi bayangan itu nasionalisme, karena ternyata nasionalisme Benedict Anderson ya. iya, bahwa ternyata nasionalisme itu tidak mampu untuk membendung brain drain. Artinya bahwa nasionalisme itu tidak sangat signifikan untuk kemudian membentuk sebuah community yang kuat. Itu bukan sesuatu, itu nasionalisme itu bukan fondasi yang kuat untuk membentuk sebuah community, karena mungkin ya kalau kita bicara masalah sejarah lagi, bahwa memang nasionalisme itu digaungkan atau kemudian jadi stimulan bagi pejuang dulu untuk kemudian melawan penjajah. Makanya ditanamkan rasa nasionalisme di setiap seluruh rakyat seperti itu ya. Nah, sementara ketika perkembangan seperti ini sekarang, globalisasi dan apa segala macam yang kemudian memudahkan orang untuk, kalau dibilang tadi Bang Rey, iya, Borderless ya. iya. Cuma Pak, problemnya memang bagi negara, karena itu kan nanti terkait masalah pendapat negara kan. Kalau misalnya dia jadi warga negara Singapura misalnya, Jadi kita lihat ini masuk Bung Damar ini adalah apa efeknya buat Indonesia gitu. efeknya tentu ya, kalau secara sederhananya pasti kan pendapatan negara kan pasti pajaknya masuk di mereka kan. Iya, iya. Kalau udah pindah jadi warga negara, pajaknya kemana dong? Kan nggak mungkin di Indonesia. Tidak lepas kan. Berarti- Kewajibannya pasti hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara di Singapura. Oke, berarti faktor domestiknya itu ada rasa belongings yang Iya. tinggi gitu ya. Apakah harus diperbarui ini? Tapi kan nasionalisme kan sakral gitu kan. Nah. Gimana sih untuk beradaptasi dengan dunia modern gitu? Memang nasionalisme itu sangat subjektif ya, dan dia bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Iya, Artinya bahwa sesuatu yang menjadi pengalaman pribadi seseorang. Kalau misalnya saya yang tidak punya rasa contoh ya, bukan Sambil kita minum ya. iya, Oh iya, lupa saya tuangkan ya kan. Lanjut. misalnya saya yang kemudian tidak punya histori tentang bagaimana harus mencintai atau belongs to negara saya, kan tentunya saya oke ya. Kalau misalnya saya punya kesempatan untuk pindah di sini di negara B, ya silakan saja, karena kan nggak punya rasa itu ya, rasa yang Artinya kesejahteraan itu ternyata bisa mengaburkan nasionalisme Iya. gitu ya. Apa ya, seperti yang Bung Damar tadi ngomong bahwa nasionalisme itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Jadi tanpa kita harus menghakimi nasionalisme mereka, mungkin ketika mereka pindah, mereka memiliki alasan-alasan yang subjektif juga gitu, yang mungkin tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. jadi negara maju kan paradigmanya cukup banyak ya, tidak bisa dilihat dari satu sisi atau tidak bisa dilihat cuma dari visi yang kemudian dicanangkan sama pejabat publik misalnya ya. Ada banyak indikator yang kemudian nanti membantu atau mendorong kita menjadi negara maju, termasuk harusnya kalau menurut saya bahwa para pelaku brain itu harusnya salah satu faktor atau unsur dalam membangun atau menjadi ini ya, penunjang visi yang menjadi negara maju, karena kan mereka ada tenaga profesional ya. Apalagi kalau saya lihat bahwa mereka itu kebanyakan di bidang vital, misalnya Vital, kalau saya ya. itu pendidikan, kesehatan, teknologi itu bidang-bidang vital dalam sebuah negara yang akan menuju sebagai negara maju. Nanti pembahasan, thank you nih. Tapi sekarang tuh kayak pengen bahas nih, apa sih, apakah ada gagasan baru terkait brain drain itu? Kita melihat dari sudut pandang apa sih, dari sosial politik nih ya, misalnya selain dari kesejahteraan ekonomi itu pasti jelas ya, karena individu akan menjadi rational actor ya, karena pasti memilih ekonomi mungkin gitu. Apakah ada gagasan-gagasan baru dari dunia sosial politik gitu? Ya, bagaimana kita memperbaiki layanan publik sih. Oke. Kan kalau kita baca atau kita nonton beritanya kan beberapa orang Indonesia yang kemudian beralih warga negara menjadi warga negara Singapura, pertama mereka akses kepada layanan publik lebih baik alasannya kan, kesehatan juga, ya. Kesehatan paling utama mungkin ya. Nah kita ini kan kayak misalnya sekolah negeri aja sulit gitu loh. Iya, iya. Orang anak-anak kita yang masuk sekolah negeri sulit, sistem zonasi yang awut-awutan gitu loh. Kita layanan publik juga mungkin sekarang lagi bagus di Jakarta sih, Iya. kita lagi menggalakkan itu ya, MRT, LRT, cuman Karena kan mungkin beberapa masih sentralisasi ternyata iya, di Indonesia ya. masih cukup penetrasi. Jadi ya pemindahan ibu kota ini menurut saya salah satu juga pencapaian terbaik sih di era pemerintahan Jokowi gitu ya. Kita perlu perbaikan gitu loh. Iya, sebagai ini ya, kita kan berasal dari rumpun ilmu yang sama, hubungan internasional ya. Jadi di hubungan internasional kan banyak perspektif ya. Salah satunya itu yang mungkin jadi sangat digandrungi itu adalah perspektif Marxisme yang selalu melihat bahwa motif seorang melakukan tindakannya itu kan pasti ekonomi ya.
Artinya bahwa ketika melakukan atau menjadi salah satu aktor brand-brand itu ujung-ujungnya pasti ekonomi. Rational Iya, actor iya. ya semuanya itu ya based on ekonomi. Ya, motifnya mungkin ekonomi. Iya. Oh, jadi bagaimana kita mencegah ini juga sebenarnya kan ya meningkatkan kesempatan Nah, kerja juga buat nah. orang kan, gaji kompensasi. Iya. Jadi jadi biar mahasiswa kita yang benar-benar punya kompetensi ini tidak pindah menjadi warga negara lainnya. Iya. Ini kan fenomena baru Singapura nih, dulu di Australia, Amerika, Eropa, iya kan. lagi negara-negara Benar, mana lagi pada benar. me aging society, Benar, Jepang, iya, Jepang. ya kita kan nggak bisa mencegah orang Iya, melakukan betul. perpindahan Iya. ya, tapi at least apa sih jadinya, apa sih ada gaps apa sih antara domestik, konflik domestik dengan peluang di dunia internasional gitu kan? Ya problemnya di kita, benar-benar di dalam negeri kita harus benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kan. Jadi orang-orang tidak perlu pindah gitu kan. Yang kedua juga soal yang paling penting itu ya kebijakan imigrasi kita juga harus ketat. Bagaimana undang-undang itu diberlakukan untuk mencegah talenta terbaik kita pindah warga negara gitu loh. Iya. Ya undang-undang kewarganegaraan ya kita perlu revisi lah. Iya. Cuman kan lagi-lagi itu hak asasi ya. Orang yang pindah itu hak asasi. Tapi kalau Kalau misalnya ada benturan, betul. ya. Tapi kalau misalnya negara memberikan jaminan kesejahteraan, saya pikir apa sih yang kurang di Indonesia ini? Mau lihat laut ada, iya kan? Mau lihat gunung ada, SPA ada, ada, banget. sate Madura ada, iya Iya. kan? Makanan Dari Sabang sampai Merauke gitu kan, Iya, makanan betul, tuh betul. banyak banget, mereka nggak kangen apa Iya. sebelah gitu kan, bakso yang Iya. bakso tiba-tiba ada. Jadi iya, jadi gitu. Jadi 1.000 orang tiap tahun ke Singapura ini menurut saya karena mereka juga mudah lah Iya. balik ke Indonesia lagi kan. Meskipun warga negara Singapura tinggal pakai paspor. Lebih jauh kan. Iya kan. Murah lagi. Jakarta Papua lebih jauh. Lebih mahal ya kan. Mahal dan lebih jauh. Bagi mereka tadi ya cuma pindah lokasi domisili aja. Oke. Kalau kangen apa namanya apa sih makanan Jogja itu? Gudeg. Gudeg. Gudeg itu kan tinggal terbang aja lagi 1 juta. Banyak kok di sana. Iya. Tinggal diskonan gitu ya diskonan Oh, berapa? mungkin mereka kan 1.000 orang, kalau kangen mereka tuh bangun di Iya. Singapura nggak usah balik ke. Nah itu juga. Tapi mungkin menghilangkan cita rasa. Tapi Nah itu juga Indonesia. fenomena ini sebenarnya bahwa apa overseas Indonesia ya, orang-orang Indonesia keturunan Indonesia yang kemudian pindah ke luar negeri di kemudian hari ini akan membantu perekonomian kita. Iya. Karena ini juga pernah dipraktikkan oleh China, India, bagaimana mereka bekerja di luar negeri terus Oh, iya. apa namanya ngirim duit juga kan ke Indonesia kan. Kalau dulu kan kita masih impor buruh migran, Iya, sekarang yang kita ekspor buruh migran, sekarang yang kita ekspor adalah talenta terbaik gitu. Oke Bang, mungkin ini bisa dikategorikan sebagai diaspora kalau dalam Iya, pergaulan, kan, iya. Iya kan, diaspora bagaimana kita melakukan perpindahan tapi kita masih membangun si negara-negara pengirim, benar nggak? Iya. Bang? Bagaimana? Benar. Iya. Benar. Ini saya lanjutkan ya apa yang dibilang sama Bung Ray tadi bahwa memang sejarah kan seperti yang Cina dan India lakukan di tahun 60-an ya. Iya. Orang Kita masih miskin negara-negara Iya. ya, masih miskin banget. masih miskin dan kemudian apa yang kita lihat sekarang ya kita lihat Cina, India sekarang jadi negara-negara yang bisa menyaingi. Ekonominya Iya, secara lumayan ekonomi. tinggi ya. Artinya bahwa ini sesuatu yang sesuatu yang Jadi alamiah, peluang. jadi salah satu jadi peluang untuk kemudian nantinya mungkin 20-30 tahun kemudian Indonesia akan sejaya dengan US misalnya, Iya. China, seperti Korea. Oke, berarti memang Cuma begini, apa tuh? ketika misalnya brain drain terjadi di India dan Cina, dua negara itu masih miskin gitu, Oke. maksudnya di bawah rata ya. Iya. Kalau sekarang kan Indonesia saya pikir cukup stabil ya ekonominya, tidak situasi kondisi objektif itu berbeda. Iya. Bung Damar. Jadi Nah. apa Indonesia saat ini saya pikir tidak seperti zaman Cina tahun 60-an ataupun India gitu. Iya. Ada menurut saya salah satu yang juga harus kita perhatikan adalah ini seperti saya bilang tadi, Iya. orang-orang yang pindah ini apakah orang China Indonesia, Indo atau orang-orang juga yang maksudnya yang Muslim Iya. atau orang Jawa, orang Melayu dan Pokoknya sebagainya. multi etnis itu bisa masuk Tinggal- ya sih iya. gitu kan. Karena banyak juga orang yang pindah ke Singapura ini adanya rasisme di Indonesia. Oh, iya. Mereka melihat perlakuan diskriminasi. Berarti Jadi mungkin itu- domestik itu ya. Iya, jadi kayak orang Cina Indonesia kan yang pindah ke Singapura ini kan, itu rata-rata mereka juga kayak merasa di Indonesia kok kita terdiskriminasi, Iya. bangun rumah ibadah juga sulit mungkin ya. Ya udahlah, mendingan gua ke Singapura gitu. Iya. Itu fenomena yang dia kecil sepele tapi itu mempengaruhi. Iya. Saya pikir alasan-alasan subjektif seperti ini juga masuk sebenarnya Bung Damar. Iya.
Iya, kalau aku juga mikirnya gini ya, maksudnya kalau di security itu kan ada gagasan dasarnya freedom from dan freedom to gitu. Jadi dia tuh nggak takut dari ancaman dan itu bisa dengan memiliki kebebasan punya hak untuk bener. melakukan sesuatu. Mungkin Bener. itu yang belum bisa didapatkan karena masih adanya sensitivitas Iya. gitu kan. Iya. Itu dari basic security kayak Iya. gitu. Mungkin dari Bener. Bang Damar gimana nih? Secara ini ya, secara subjektif untuk melihat alasan bahwa ini persoalan rasisme atau misalnya hal yang berbau Diskriminasi. diskriminasi ya, itu saya belum dapat ya, karena saya rasa untuk perkembangan sekarang itu kayaknya sudah ya memang masih ada pelarangan Maksudnya rumah ibadah, masuk benar tidak diskriminasi tidak seperti dulu. tidak Sudah ada perbaikan. ya, tidak se ekstrim dulu ya. Jadi saya rasa alasan untuk kemudian pindah di Singapura bukan negara lain ya. Iya, bukan murni atau bukan karena rasisme. Dan saya juga beberapa referensi saya lihat bahwa memang saya lebih sepakat bahwa tata kelola negara ini yang kemudian Itu menyebabkan juga. mereka Iya. pindah ke Lagi sekarang banyak unjuk rasa terkait Iya. regulasi-regulasi yang baru ditetapkan gitu kan. Artinya selain regulasi kita juga harus memperbaiki taraf hidup, Iya. kesejahteraan, peningkatan layanan publik, iya kan? Terus mencegah juga diskriminasi terhadap minoritas. Iya. Ketika ini terjadi, ketika itu sudah dilakukan oleh pemerintah, brain drain tidak akan terjadi dan kita akan memiliki talenta terbaik kita untuk menjadi membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Iya, cakep banget yang pembahasannya. Mungkin sebelum kita closing nih, ada gak sih kayak closing statementnya buat para your generation lah, misalnya untuk masyarakat yang memang punya potensi untuk berpindah, tapi kan sebenarnya mereka bisa maju juga di sini. Kita tuh negara kaya loh, sumber daya alam kita gitu, sangat tinggi, sangat kaya gitu. Ada gak sih closing statementnya dari saya mungkin ya untuk persoalan kemudian brain itu ya memang perlu disikapi ya, tapi balik lagi bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dicegah seperti yang Bung Ray bilang tadi ya. Ya sesuatu yang orang bisa milik manapun ya, sepanjang sejarah manusia kan pindah itu sesuatu yang tidak bisa Sejarah makhluk asli. iya, tidak ada makhluk asli. Tidak pribumi tidak ada ya. Nah, seperti itu. Dan ya saya rasa ini ya, kalau kemudian bicara masalah brain ya Indonesia harus melihat ke dalam, artinya bahwa di domestiknya yang diperbaiki tata kelola negara pemerintah gitu ya, benar-benar karena semuanya motif ekonomi kalau menurut Bang Damar ya. Sepakat banget, pokoknya saya juga kalau misalnya ya nggak tahu sih saya gimana. Kalau saya sih subjektif aja ya, Iya. problematik lah ya kita diskusi. Ngobrolnya. Kalau saya orang Indonesia itu selalu homesick. Itu udah lah. Soal brain drain, kalian memiliki talenta terbaik kalian, simpanlah untuk membangun Indonesia. Dan negara ini oke kok. Negara ini cukup masih memiliki masa depan yang lebih baik, dan percayalah bahwa generasi tua yang di atas sana yang saat ini sedang mengelola negara ini pasti akan mundur juga, pasti akan dimakan usia juga, dan kalian lah yang akan menggantinya gitu. Jadi stay gitu di Ibu Pertiwi jadi bumi ini ya. Gitu sih, Baik. jangan sampai pindah tiba-tiba homesick gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa pindah, tapi mungkin nggak perpindahan warga negara. Mungkin mereka bisa bermigrasi gitu, stay kerja di sana berapa tahun. Tapi kayak, ayo kita kembali, kita bangun lagi nih, kita bangun sekolah dasar, SMP di negara di wilayah-wilayah Indonesia itu luas.